Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dengan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang akan membahas tentang coaching untuk supervisi akademik bersama kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Samarinda. Bersama saya, Ratri Fairawati, guru dari SMA Negeri 11 Samarinda. Bersama teman kelompok saya, Pak Haryadi Fitri, guru dari Sekolah Dasar Negeri 001 Samarinda Seberang, dan Ibu Rohani Matande, guru dari SMK Negeri 11 Samarinda. Tujuan pembelajaran khusus yaitu di mana calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Kali ini kami akan melakukan praktik supervisi akademik, di mana sebagai supervisor adalah saya sendiri Ratri Fairawati dan yang Pak Haryadi Fitri berperan sebagai coach dan Ibu Rohani Matande berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan praktik supervisi akademik dari kami. Assalamualaikum Pak Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bapak kan melakukan supervisi ya Pak ya. Tapi sebelum Bapak melakukan supervisi, mungkin kita akan melakukan terlebih dahulu pasca supervisi. Saya ingin berdiskusikan tentang penilaian percakapan coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Itu nanti mencakup prinsip coaching yang mencakup kemitraan, kemudian bagaimana Bapak melakukan proses kreatif ketika melakukan coaching kepada si coaching, kemudian Bapak bisa memaksimalkan potensi coaching seperti itu prinsip dari coaching. Kemudian Bapak juga bisa biasanya dengan kemampuan coaching Bapak, ya kompetensinya yang berupa hadiran penuh dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan penjawab dengan menggunakan apakah rasa ataupun alur kata, yaitu berupa tujuan, identifikasi masalah, kemudian reaksi, rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu. Dari sampai sini Bapak paham tentang rubrik yang ini dinilai dengan Bapak? Baik. Paham. Insyaallah paham sudah. Kemudian kalau Bapak paham, Bapak yang ingin dari proses coaching nanti apa yang Bapak ingin kembangkan kompetensi coachingnya? Itu kompetensi dari 3 kompetensi yang ada tentunya mendengar aktif, hadiran penuh, pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya akan mengambilnya dari 3. Oke. Dari 3 kompetensi coaching tadi, mungkin bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang dapat Bapak ingin kembangkan atau saya ingin observasi, Pak? Dari 3 tadi kemungkinan saya akan mengambil 2 kompetensi yang ada, Bu, seperti mendengar yang aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Jadi dari 3 tadi Bapak menginginkan mengembangkan secara aktif, mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot ya Pak. Indikator apa ya Pak? Indikator pencapaian dari program pengembangan yang Bapak inginkan dari 2 tadi, indikator pencapaian dari program pengembangan yang Bapak inginkan tadi apa ya Pak?
Dari pencapaian yang saya harapkan nanti dari coaching yang akan saya lakukan, kemudian kemungkinan ada dua kategori indikatornya, verbal maupun non verbal. Nah, di verbal nanti di pendengar yang aktif, itu mungkin saya akan mengajukan pertanyaan yang relevan dan terbuka, kemudian meringkas kembali pesan yang disampaikan oleh cara, kemudian baru memberikan umpan balik seperti itu. Dan non verbalnya yang ingin saya kembangkan atau yang ingin saya diantaranya yaitu menghadap langsung pada pembicara, kemudian menjaga postur tubuh yang buka dan rileks, itu menghindari gangguan lain seperti ponsel dan lain sebagainya. Itu nanti yang barangkali yang bisa saya kembangkan di dalam potensi nantinya dalam pelaksanaan. Jadi seolah lagi apa ya indikator yang ingin Bapak berikan yaitu baik verbal maupun non verbal. Yang verbalnya adalah Bapak mengajukan pertanyaan terbuka atau relevan, kemudian meringkas pertanyaan dari coaching, kemudian memberikan umpan balik. Sedangkan yang verbalnya memberikan menghadap langsung coachingnya, kemudian apa lagi Pak tadi Pak? Kemudian selain menghadap langsung ke coaching, yang non verbalnya apa lagi Pak? Pertanyaan jaga postur tubuh dari gangguan lain seperti ponsel. Menghindari atau menjaga Pak? Dari gangguan, menjadi gangguan. Ya, nanti Bapak mensilenkan ponsel ya Pak? Baik, sudah jelas ya Pak ya, kita bicarakan tentang publik, dengan potensi yang ingin Bapak tingkatkan dan kegiatan yang inginkan. Kita nanti kita bersama-sama melakukan Pak. Tadi kan baru satu dari kompetensi yang disampaikan dari korban tentang apa namanya pendengar aktif. Nah, sementara kan tadi dua ya. Dan satunya itu adalah apa namanya? Jadi pertanyaan yang berbobot punya tadi ya. Pertanyaan yang berbobot. Yang kedua. Nah, dari hal itu indikator yang akan kemudian bisa saya capaikan nanti adalah pertanyaan yang relevan tentunya, kemudian pertanyaan yang spesifik, dan pertanyaan yang terarah. Oke, jadi untuk yang pertanyaan yang berbobot, Bapak ingin mengajukan pertanyaan yang relevan, spesifik, dan caranya ya. Oke, untuk dua itu aja Pak ya, untuk menggunakan apa namanya preferensinya. Baik, kita sama-sama. Baik, karena Bapak sudah tahu apa yang hendak inginkan, kemudian keputusan sudah tadi Bapak inginkan. Bapak mau siap-siap kan? Dan Bapak sudah Pak ya. Assalamualaikum Bu Rohani, gimana kabarnya? Pokoknya saya lihat Bu Rohani ini lagi melamun ini. Ya Bapak, Ibu ada waktu Pak? Soalnya saya ada waktu Bu. Mau harap ya, berharap Bapak bisa mendengar saya. Persoalan-persoalan ya, sekarang kan SMK ya. Nah di SMK itu siswa itu ada mereka kenal. Jadi itu adalah syarat mutlak untuk mereka naik kelas. Nah kebetulan saya ini pembimbing PKL di
industri. Nah, persoalan yang sudah saya temui dari awal sampai sekarang itu adalah persoalan yang anak-anak itu jarang turun, kemudian sering nggak masuk tanpa izin sama guru pembimbingnya di tempat PKL. Terus telat. Terus yang jadi persoalan itu adalah anak ini berangkat dari rumah. Itu informasi dari orang tuanya bahwa anak ini berangkat dari rumah. Tapi dari informasi dari pembimbingnya di tempat PKL itu bahwa anak ini nggak nyampe. Nah, mungkin kira-kira ya gimana yang menurut Untuk dari permasalahan ini tadi sudah saya bisa nangkap ya permasalahan yang ibu alami untuk siswa itu seperti itu ya. Seperti masalahnya siswa jarang turun, sering nggak masuk PKL gitu kan. Padahal dari rumah mereka sudah turun seperti itu ya. Berarti dengan demikian banyak faktor yang menyebabkan murid tersebut. Kira-kira apa Bu? Jadi mereka betul-betul bisa mengidentifikasi kenapa siswa tersebut bisa seperti itu. Nah, ini saya coba ya, karena ini kan saya nggak bisa sebagai pembimbing ya, nah, ada yang pasien, ada komponen. Nah, saya sudah mencoba mengkomunikasikan ya. Dari tempat PKL menyampaikan ke saya, itu saya bawa ke sekolah. Sekolah juga sudah melakukan pemanggilan nih sama orang tua, wali kelas, Prof, anak ini. Oke lah, berjalan. Biasanya sih kalau informasi dari anaknya itu biasanya diajak bermain, atau misalnya kebetulan ada kayak yang film yang bagus gitu sama teman-temannya itu, ayo kita nonton aja gitu. Nah, yang menjadi kekhawatiran di tempat PKL itu adalah pembimbing khawatir. Jadi hal-hal yang diinginkan, kecelakaan kah atau apakah. Nah, seandainya anak ini istilahnya konfirmasi lah, dulu saya saya izin terlambat atau saya nggak masuk gitu. Nah, tempat PKL kan aman itu. Nah, setelah itu masuk lagi nama juga baik. Yang ketiga, kumat lagi. Nah, kami mencoba ya, antara kapro, wali kelas, kemudian itu berusaha untuk komunikasi bagaimana caranya supaya anak ini tetap masuk, karena ini adalah syarat mutlak supaya anak ini naik kelas. Kalau mereka gaya di tempat PKL, maka sudah pasti anak tidak naik kelas. Nah, ini minggu pertama, minggu kedua bagus nih. Masuk minggu ketiga, mulai lagi masuknya kayak puasa Senin Kamis. Nah, itu masalahnya sama. Nah, ketika kami mencoba nih, saya mau mencoba komunikasikan. Setelah ini kan panggilan kedua lagi nih. Dan kebetulan dari tempat PKL itu masih mau menerima gitu, nggak apa-apa gitu, anggapnya anak ini dengan syarat dia akan memperbaiki. Akhirnya dalam hal ini ibu sudah memanggil tadi ya anak itu. Oke, kalau sudah anak itu sudah dipanggil, tentunya itu kan ke depannya pasti ingin gitu kan. Rencananya kira-kira dalam hal ini gimana itu Bu? Misalkan ibu yang ingin ibu lakukan agar membantu baik dari siswa sendiri, khususnya siswa gitu kan, agar dia aktif lagi gitu. Artinya tidak kata membolos tadi kan sudah seperti itu. Dia dari rumah berangkat, tapi ternyata kan tidak. Nah, ini supaya mereka itu seperti itu bisa ibu lakukan untuk membantu mereka biar rencananya aktif lagi anak ini gimana? Satu-satunya solusi supaya anak ini nyampe, ini kan anak ini berangkat dari rumah nah, saya sudah coba kepada orang tua anak
bukan orang tua juga dan bukan anak itu satu-satunya solusi supaya anak bisa masuk seperti biasa paling tidak tidak taat orang tuanya ngantar tapi setelah PKL jemput lagi gitu. Nah itu kan paling tidak setelah sampai di tempat PKL kan orang tuanya yakin tuh kalau anak itu nyampe. Nah terus kembali pulang anak ini lagi jemput lagi. Hanya saja orang tua ini bisa alasannya. Ya orang tuanya kerja, dua-duanya itu kerja. Sedangkan anak ini sudah dikasih motor. Kalau anak itu diantar lagi sama orang tua, katakan jarak dari rumah apa Palaran ke Samarinda itu kan lumayan Pak. Sedangkan orang tuanya itu masuk pagi, sama masuk pagi. Jadi kenapa orang tuanya alasan orang tuanya memberikan motor kemarin? Nah ikut sama temannya. Kedua nih, sama temannya. Persoalannya adalah temannya ini adalah itu yang sering ngajarin nonton. Jadi alasan itu sama-sama bolos ceritanya. Ya nonton, entahlah ada film-film apa kayak gitu. Jadi orang tahunya ada. Nah, kami juga sudah berusaha coba tetap berkomunikasi secara paling tidak 2 kali atau 3 kali saya pantau lewat nah masalahnya kan bentar lagi selesai nih PKL sebenarnya sekitar 2 itu saya kalau misalnya saat di tempat PKL lagi kan mulai dari awal lagi. Oke, berarti kalau begitu permasalahan bukan saja di anak tapi juga orang tua gitu kan? Artinya balik lagi nih dari permasalahan yang kita mengidentifikasi tadi. Nah, berarti kemudian dari rencana yang Ibu akan laksanakan tadi adalah memantaunya gitu ya. Agar anak ini bisa terus aktif, tidak lagi bolos gitu. Artinya memantau secara rutin seperti itu. Ya, artinya seperti itu. Baik itu. Dengan demikian berarti tanggung jawab yang bisa Ibu berikan kepada mereka kira-kira bagaimana nih? Agar dia aktif lagi seperti itu. Kan mau tidak mau sih orang tua harus terlibat secara langsung. Wali kelas juga terlibat secara langsung. Sehingga maunya sudah rencana jangan eksekusi salah eksekusi. Ini nggak perlu menunggu kita dia perkembangan dan lain-lain itu sudah pada waktunya melalui kalau kita menunggu lagi 1 bulan harus eksekusi. Saya lihat 1 minggu pertama nih, anak ini masih melakukan kesalahan yang sama. Ya. Saya selaku pemimpin PKL, saya menarik anak ini. Menarik orang tuanya tidak ada bagus, atau orang tuanya angkat. Karena juga tidak mau ke sekolah di PKL. Jadi kosong. Kalau misalnya nih, aku gagal atau dengan alasan gitu, otomatis tempatnya itu ada kelasnya kan juga. Kita tidak mau dari sempat itu 11, malas kok, jarang turun kok, begini-begini kurang penanganan dan lain-lain. Artinya luar biasa ya, Ibu usaha untuk membangkitkan kembali anak tadi supaya aktif dalam PKL yang tadinya tidak aktif, artinya turun saja, cuma tidak nyampe seperti itu. Luar biasa itu. Saya sangat support ini, artinya ini nanti Bu seperti itu, mudah-mudahan tetap semangat Bu ya, tetap semangat dalam membimbing anak jangan pernah bosan. Ya, terima kasih Bu atas yang kita pada hari ini. Oke baik Pak, nanti perkembangannya saya coba melihat. Makanya selain itu saya waktu lagi, nah maksudnya tidak ada waktu ini, nah saya boleh besar lagi. Ya, baik Pak, terima kasih banyak untuk hari ini yang merasa didengarkan, tidak mengeluarkan apa yang selama ini saya pendam. Ucapan saya adalah apa yang saya ceritakan hari ini paling tidak saya mendapatkan sendiri, saya bisa mencari dari bincang-bincang kita nih, dari curhatan saya bisa menarik sebuah kesimpulan kalau ternyata persoalan yang saya hadapi ini adalah sebenarnya bukan sesuatu yang itu Mas Bali.
Ya, harapan saya mudah-mudahan ke depannya nanti bisa. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Bapak. Bagaimana tuh Pak di supervisi Pak? Lumayan sih. Saya lihat tadi sudah melakukan coaching dengan baik, kalau memang harus sangat tinggi. Tapi Pak, saya ingin menanyakan, kenapa yang saya lakukan tadi, proses coaching tadi, karena apa yang sudah Bapak capai dalam proses coaching tadi Pak? Indikator yang saya capai tadi ya apa namanya pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Dari posisi tadi dan itu pun juga tidak optimal. Selain mengajukan pertanyaan bobot, apa lagi yang Bapak lakukan tadi selama proses coaching? Menyimak ya, ini menyimak apa mendengarkan. Mendengarkan coaching menyampaikan hal-hal yang disampaikannya berkenaan dengan masalah yang dia alami. Mendengarkan yang bagaimana ya Pak? Dia mendengarkan si coaching menyampaikan masalah-masalah, ini saya menjadi pendengar yang aktif. Menanyakan apa jangan opsi bagaimana apa saja ya Ya. Kemudian dari catatan saya tadi, memang Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur kita ya Pak ya, mulai dari tujuan pentingnya dari apa, kemudian Bapak federasi melalui versi Bapak, kemudian dia bisa membuat versinya menyusun rencana untuk menyelesaikan masalahnya. Namun Bapak juga dalam membuat versi menyimpulkan sendiri Pak, menyimpulkan sendiri segala permasalahan apa langkah-langkah atau solusinya yang tanggung jawab yang sudah Bapak berikan dalam mobil alur kita kan sudah ada, cuma tadi kurang menyimpulkan itu. Kemudian saya lihat tadi Bapak sudah memberi sebagai pendengar yang aktif karena apa sudah membuat coach Bapak sudah merasa nyaman untuk bercerita, ya kan? Kemudian dengan pertanyaan Bapak tadi membuat coach Bapak dengan kenyamanannya tadi akhirnya membuat coachnya itu terpikir sendiri bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir saya menanyakan Pak, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin tingkatkan dalam kompetensi coaching? Ini kompetensi dalam melakukan pertanyaan yang berbobot kadang-kadang ya. Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi ada beberapa hal yang belum bisa saya gali karena kurangnya pertanyaan yang pas untuk coaching yang berinteraksi. Artinya dari pertanyaannya saya sedang bagaimana dengan yang dua kompetensi yang lain dengan masif maupun kehadiran penuh dalam mendengar aktif itu rasanya sudah tercapai seperti itu, kemudian juga dengan kehadiran penuh ya, cuma yang itu tadi saja artinya di dalam pertanyaan yang berbobot. Yang juga bertanya bobot ya pada kecil ya. Nanti mungkin sejalannya dengan waktu kita semakin banyak melakukan coaching yang akan membuat kita bisa lebih pandai mengajukan pertanyaan yang berbeda ya karena sekali saya bertemu dan berbincang dengan Pak Haryadi, banyak sekali pelajaran yang saya dapat ambil Pak ya
Semoga nanti kita pada pertemuan selanjutnya yang menemukan hal-hal baru dan luar biasa yang bisa kita lakukan kepada kita. Terima kasih Pak Wadi. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.